Halo semuanya, selamat datang di podcast Suka-Suka. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kredibilitas dan akurasi sebagai fondasi utama reputasi media. Bersama saya di sini sudah ada 4 narasumber. Yang pertama itu ada Nabila sebagai jurnalis media online. Yang kedua ada Sylvia sebagai dosen ilmu komunikasi. Yang ketiga ada Dewi sebagai pemerhati literasi media. Yang keempat ada Afra sebagai generasi muda. Nah, langsung aja kita mulai. Nabila, sebagai seorang jurnalis, apa arti kredibilitas literasi bagi media? Kalau dari sudut pandang jurnalis, kredibilitas dan akurasi itu seperti nyawa bagi media. Kredibilitas berarti sejauh mana publik percaya bahwa media tersebut bisa diandalkan, jujur, dan bertanggung jawab. Sementara itu, akurasi adalah soal ketepatan informasi, mulai dari data, fakta, narasumber, hingga konteks berita itu sendiri. Dalam praktik jurnalistik, akurasi bukan hanya soal tidak salah penulis angka atau nama, tapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan sudah melalui proses verifikasi. Misalnya mengecek ulang sumber, membandingkan data dari beberapa pihak, dan tidak menulis berita berdasarkan asumsi atau rumor. Kalau media mengorbankan akurasi demi kecepatan, mungkin dalam jangka pendek bisa dapat klik atau viral, tapi dalam jangka panjang, reputasinya akan rusak. Sekali publik merasa dibohongi atau disesatkan, kepercayaan itu sulit sekali untuk dikembalikan. Wow, menarik sekali nih. Kalau menurut Sylvia, bagaimana dari pandangan sisi akademis? Betul kata Bila, dalam teori komunikasi, media itu adalah penjaga gerbang atau gatekeeper. Reputasi media itu aset tak terwujud. Media bukan cuma jual berita, tapi jual kepercayaan. Jika satu saja pilar akurasi itu runtuh karena berita bohong atau bias, maka seluruh bangunan reputasi itu bisa hancur. Publik sekarang sudah sangat pintar. Mereka punya memori yang kuat terhadap kesalahan media. Baik, Dewi, apa dampaknya jika media ini mengabaikan akurasi? Nah, dampaknya memang sangat besar. Ketika media mengabaikan akurasi demi kecepatan, misi informasi dapat menyebar dengan luar biasa, cepat, dan sulit dikendalikan. Informasi yang salah bisa memicu kepanikan massal, kesalahpahaman antar kelompok, bahkan konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam situasi tertentu, dampak misi informasi tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan psikologis, dan penurunan rasa aman di masyarakat. Contohnya, berita palsu tentang krisis pangan atau kesehatan dapat menyebabkan pembelian panik, stigma terhadap kelompok tertentu, atau bahkan kekacauan sosial yang sulit dipulihkan. Selain itu, ketidakakuratan dalam pemberitaan juga merusak kepercayaan publik terhadap media. Sekali masyarakat merasa dibohongi, dikhianati, atau disesatkan, kepercayaan itu akan sangat sulit untuk dikembalikan. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, media memiliki peran penting sebagai penjaga kebenaran dan penghubung antara fakta serta publik. Ketika media kehilangan kredibilitasnya, masyarakat berfungsi yang terverifikasi seperti media sosial atau opini tanpa dasar. Akibatnya, ekosistem informasi jadi semakin kacau dan kebenaran menjadi relatif. Media juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Tugas mereka bukan hanya menyampaikan berita secepat mungkin, tetapi memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar, terverifikasi, dan tidak menimbulkan dampak negatif. Berarti itu bukan hanya soal rating ya? Ya, kecepatan memang penting dalam dunia jurnalis modern. Namun, kecepatan tanpa akurasi justru dapat menjadi bumerang. Satu berita yang salah dapat merusak reputasi media, menimbulkan keresahan masyarakat, dan bahkan mengancam keselamatan orang lain. Karena itu, prinsip verifikasi harus menjadi fondasi utama setiap pemberitaan. Di era digital yang serba instan, tekanan untuk menjadi yang tercepat dalam menyampaikan berita memang sangat besar. Persaingan antar platform, tuntutan engagement, dan algoritma media sosial seringkali
membuat media tergoda untuk mengorbankan proses verifikasi. Namun, media yang bijak akan menyadari bahwa kecepatan tidak akan pernah menggantikan nilai dari kebenaran. Lebih baik berhenti sejenak untuk memastikan fakta daripada tergesa-gesa menyebarkan informasi yang belum pasti. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya Afra, sebagai seorang pelajar dan konsumen media nih, bagaimana pandangan kamu? Baik, saya cenderung lebih percaya pada media yang konsisten, berimbang, dan jelas sumber informasinya. Media yang menyajikan berita secara jujur dan tidak berlebihan biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari generasi muda. Sebaliknya, kalau sebuah media sekali saja ketahuan menyebarkan berita palsu atau informasi yang menyesatkan, kepercayaan itu bisa hilang dan kami pun memilih untuk tidak mengikutinya lagi. Generasi muda itu cukup kritis ya? Iya, menurut saya begitu. Apalagi di era digital seperti sekarang, pilihan media sangat banyak dan semua mudah diakses melalui ponsel, laptop, dan apapun itu. Dan kami tidak hanya mengendalikan satu sumber, tetapi juga terbiasa membandingkan berita dari beberapa media sekaligus sebelum mempercayainya. Hal ini membuat kami lebih berhati-hati dan tidak langsung menelan informasi begitu saja. Oke, balik lagi nih ke Nabila. Bagaimana cara media itu menjaga kredibilitasnya? Menjaga kredibilitas memang tidak mudah, apalagi di era digital yang sekarang ini yang serba cepat. Tapi ada beberapa prinsip dasar yang harus tetap dipegang media. Pertama, disiplin dalam verifikasi fakta. Setiap informasi seharusnya dicek lebih dari satu sumber, apalagi kalau menyangkut isu sensitif. Yang kedua, media harus menjaga independensi, artinya tidak memihak kepentingan tertentu, dan tidak membiarkan tekanan politik, ekonomi, atau popularitas untuk mempengaruhi isi berita. Publik biasanya bisa merasakan kalau sebuah media sudah tidak objektif lagi. Yang ketiga, media harus berani mengakui kesalahan. Kalau ada berita yang keliru, koreksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Justru dari situ kepercayaan publik bisa tetap terjaga, karena media dianggap jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, jurnalis juga perlu terus meningkatkan kompetensi, baik secara etika maupun profesional. Karena reputasi media bukan hanya dibangun oleh institusinya, tapi juga oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Baik, satu hal, jangan abaikan edukasi literasi media. Maaf, potong. Begini nggak sih Pia? Baik saya juga menambahkan. Satu hal. Ya gitu. Oke. Ya. Baik, saya akan menambahkan satu hal, jangan abaikan edukasi literasi media. Media juga harus sering-sering bikin konten yang mengedukasi masyarakat cara membaca berita. Dan untuk regulator, pengawasan harus tetap berjalan tanpa mengekang kebebasan pers. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi kita hari ini. Jadi kita bisa simpulkan nih bahwa kredibilitas itu dan akurasi adalah fondasi utama dari reputasi media. Tanpa kepercayaan publik, media tidak akan bertahan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya dan juga para pendengar setiap podcast Suka-Suka Kita. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!